kita ingin lebih sedikit mendetailkan. Nah, untuk mendetailkan di sini sudah disiapkan modul untuk mengetik, tapi tidak dalam bentuk bulanan, tapi sudah dalam bentuk tabel-tabel, hanya tinggal diisi. Pertama adalah di sini proyeksi penjualan, di mana berdasarkan terhadap pendapatan. Seperti sudah disampaikan tadi, yang backgroundnya tidak putih itu berisi formula. Nah, yang backgroundnya putih seperti ini bisa diisi. Dan khusus untuk total pendapatan tahun pertama itu berdasarkan angka ini berdasarkan bisnis plan di bagian awal. Jadi penjualan awal di sini ini 100 juta itu menjadi dasar dari angka tahun pertama. Nah, tahun kedua itu kita hanya tinggal perlu mengalihkan berapa kali kira-kira target kita untuk menaikkan total penjualan bulanannya dari tahun pertama. Ini anggap 1,5 kali, kemudian 2 kali. Setelah itu kita perlu mendetailkan. Di sini ada 3 pilihan. Kalau kita ingin mendetailkannya flat, maksudnya tadi tahun pertama mulai dari bulan pertama sampai bulan 12 ya 100 juta semua. Kemudian tahun kedua 150 nih berdasarkan ini. Tahun ketiga 200. Itu kita bisa pilih yang pertama. Saya mau ngambil contoh nih, kalau misalnya kita pilih yang pertama, tampilannya kira-kira bagaimana. Ini pilih yang pertama. Pilih yang pertama itu tampilannya kita bisa lihat di tahun pertama penjualan. Nah, di sini terlihat ini 100 juta nih, kan, total penjualannya. Kemudian di 3 tahun pertama, ini proyeksi laba rugi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau kita buat flat, maka angkanya akan sama semua. Ya. Nah, kemudian kita ada opsi di sini untuk kalau misalnya tidak flat, linear. Linear itu posisinya adalah mulai dari kecil sampai di bulan terakhir itu paling besar. Di sini kita hanya perlu mengisi angka minimumnya saja, karena angka maksimumnya akan muncul secara otomatis dengan menghitung target. Ya. Targetnya kan 100 juta per bulan. Kalau kita mulai dari 4 juta, kita nggak perlu menghitung maksimumnya berapa agar rata-ratanya 100 juta per bulan. Sudah dihitung secara otomatis. Hitungannya sebenarnya ada di tabel paling kanan nih. Ya, cuma ini karena sebagai tabel pembantu tidak ditampilkan. Perhatikan bahwa ini angkanya 1,2 karena kan 100 juta dikali 12 1,2 M. Ya. Jadi ini akan muncul setelah dihitung untuk linear mulai dari 4 juta, endingnya itu di 192 di tahun pertama. Ya, cukup jelas. Jadi kita bisa memilih linear. Dan kalau kita lihat secara tampilan, kita lihat tahun pertama saja, nah ini berubah grafiknya. Mulai dari kecil, besar, 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 sehingga maksimum di bulan terakhir adalah yang paling besar. Kemudian, terakhir ini pilihannya adalah pilihan custom. Pilihan custom itu, ini untuk produk-produk, ini kita hanya bisa tinggal mengisi X yang kita pilih di sini. Tujuannya adalah apabila produk kita produk yang seasonal atau tergantung musim. Kue lebaran ya otomatis ramainya pada saat lebaran. Jadi kini kita di sini bisa mengisikan faktor kalinya. Misalnya penjualan pertama, bulan pertama 0,2 dari 100 juta. 0,3, kemudian anggap lebaran bulan 5 ini kita bisa isikan 2 kalinya, kemudian turun lagi, sampai terakhir mungkin mau tahun baru naik lagi. Nah, patokan ini kita harus ngisinya manual, tapi harus diperhatikan bahwa targetnya 1,2 ini harus sama ya. Jadi ini tidak otomatis kemudian kalau kita ngisi 1, tidak 1,1 ini tidak sama dengan 1,2. Jadi kita harus mengaturnya manual di sini. Demikian juga untuk tahun kedua dan tahun ketiganya. Ini kalau kita mau mengisinya custom. Ya. Jadi kalau kita isinya linear,
Nanti akan terlihat, mungkin paling jelas pada saat kita melihat evaluasi. Terlihat ya di sini, seperti ini. Kalau kita isinya tadi penjualannya custom, pada saat perbandingannya, terlihat seperti ini. Ya. Di sini juga nantinya kalau misalnya aplikasi filenya di save sebagai file dengan nama lain, kemudian pada saat mau direvisi ya dirubah di bagian penjualan di sini dirubah. Kalau kita mau merevisi target intinya, dirubahnya di sini. Tapi jangan lupa disimpan file yang sebelumnya untuk memastikan bahwa kita punya backup terhadap rencana awal dan kemudian realisasinya bagaimana, dan sehingga kita bisa tahu dari tadi targetnya 6 bulan balik modal atau 8 bulan balik modal, setelah kita revisi berapa bulan nih kita balik modal atau bahkan kita rugi. Jadi kita perlu melakukan action. Nah, kemudian kita juga dengan adanya realisasi di sini, sebagai realisasi kita bisa tahu kita nih posisi uang nih sisa berapa. Itu bisa kita lihat di posisi arus kas di sini. Ya. Jadi ini akan sangat membantu pada saat bisnis plan ini tidak hanya di-create di awal, tapi juga dilihat dan dievaluasi dalam perjalanannya. Itu untuk proyeksi penjualan ya. Dan setelah kita selesai mengisi di sini, maka kita bisa melihat secara tabel angka penjualan selama 36 bulan. Ya, ini udah otomatis akan dihitung sendiri dan ditampilkan sendiri.